Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Kak Abirianta Carna. Jadi di video kali ini saya akan mempraktekkan cara merakit komponen-komponen yang ada pada komputer. Jadi tanpa berlama-lama langsung aja kita langsung mulai. Sebelumnya di sini saya sudah menyediakan Mobo, lalu ada fan cooler CPU-nya, ada prosesornya, lalu ada satu keping RAM, VGA card, ada hard disk, ada DVD, dan juga satu lagi ini ada PSU atau power supply. Jadi yang pertama-tama kita akan langsung pasang aja untuk prosesornya. Hati-hati ya saat memegang prosesornya ini. Lalu saat memasang di motherboard, kalian perhatikan petunjuk yang ada di motherboard ini dan juga sesuaikan dengan yang ada di prosesornya. Ini ada tanda ke bawah, jadi artinya kita pasang dengan arah ke bawah. Oke, jika udah kita langsung tutup aja. Lalu tuas ini kita tekan ke bawah. Nah, itu sudah terkunci. Nah, jadi untuk yang selanjutnya kita akan memasang fan cooler untuk di prosesornya. Jadi langsung aja kita masukin sesuai dengan bolongan untuk soketnya ini. Kita sesuaikan. Lalu caranya kita tekan aja. Kalau sudah sesuai dengan soketnya. Setelah ditekan, kalian bisa putar sesuai dengan arah tanda panah yang ada di fan-nya ini. Kita putar semuanya untuk mengunci. Nah, lalu soket fan coolernya ini kita masukin di mobonya ini terdapat tulisan CPU fan. Kita colokkan aja di sana. Sesuaikan juga dengan arah penguncinya, jangan sampai salah. Oke, untuk CPU fan-nya udah terpasang. Selanjutnya kita pasang RAM-nya. Jadi di sini RAM-nya ini RAM 4GB DDR3. Kita langsung pasang saja. Pertama-tama kita buka dulu pengunci RAM-nya ini. Dan juga perhatikan ketika saat memasang RAM, di RAM ini terdapat sebuah rongga. Dan juga di tempatnya ini terdapat satu buah pembatas ya. Satu pembatas, kita sesuaikan dengan RAM-nya. Seperti ini. Lalu ketika sudah pas, kalian gunakan jari jempol kalian untuk menekan RAM-nya. Atau pakai telunjuk juga bisa. Tekan, lalu kunci. Oke, kita sudah masang RAM-nya di sini. Selanjutnya kita akan memasang untuk hard disk-nya. Jadi untuk pemasangan hard disk itu kita menggunakan kabel SATA. Ini bentukannya, kabel SATA. Kita colokkan kabel SATA ini ke hard disk terlebih dahulu. Sesuaikan ya slotnya. Jika sudah, kita pasang di mobonya. Untuk kabel SATA ini yang ke hard disk kita pasang di SATA 0. Langsung kita colokkan di sini. Nah, ini hard disknya sudah terpasang. Selanjutnya kabel SATA yang satunya kita colokkan di SATA 1. Ini untuk ke DVD-nya.
Oke, sudah terkunci. Lalu yang di sini kita pasang ke DVD. Nah, sudah. Lalu yang selanjutnya kita pasang perkabelan yang ada di PSU ini. Pertama-tama kita pasang untuk kabel soket 24 pinnya ini. Pastikan ya kalian tidak terbalik memasangnya. Sesuaikan dengan di motherboard ini. Saya rasa tidak mungkin terbalik karena sudah ada penguncinya. Oke. Jika sudah, kita pasang juga kabelnya ke hard disk dan juga ke DVD-nya untuk mensuplai powernya. Oke, ini saya pasang ke DVD-nya. Lalu yang satunya ke hard disk agar powernya dapat tersuplai. Lalu di kabel PSU ini atau power supply ini terdapat satu buah kabel dengan 4 soket yang dimasukkan sebagai power CPU-nya untuk mensuplai power ke CPU. Kita masukkan di soketnya. Nah, jadi ini sudah terpasang semua ya. Dan selanjutnya kita akan memasang PGA-nya sama seperti RAM tadi. Di sini terdapat rongga. Kita sesuaikan juga dengan di soketnya ini. Jadi posisinya akan seperti ini. Kita sedikit angkat karena ada sedikit pembatasnya di sini. Angkat lalu kalian tekan. Nah, ini untuk pengunciannya dia otomatis. Ketika kita sudah benar memasangnya, dia akan terkunci dengan otomatis. Oke. Selanjutnya, karena kita akan menghidupkan PC ini dan kita akan mengeluarkan displaynya di monitor, jadi kita membutuhkan satu buah kabel HDMI. Ini kabel HDMI-nya. Kita colokkan saja di soket VGA-nya. Bentar. Kita colokkan saja di sini. Oke, jika sudah terpasang, sekarang kita akan colokkan kabel power ke PSU-nya dan kita langsung tes apakah PC ini dapat nyala atau tidak. Oke. Nah, di sini kan kita tidak menggunakan casing CPU ya. Jadi kita menggunakan satu buah obeng test pen untuk menjumper powernya agar kita bisa menghidupkan monitornya atau kita bisa mendisplay ke monitornya. Nah, jadi di Mobo ini terdapat pin front panel. Di sini mungkin tidak terlihat di kamera. Ada pin yang berwarna merah. Jadi kita tempelkan test pen ini ke pinnya untuk menjumper. Oke, kipasnya sudah menyala dan sudah booting juga. Kita tunggu saja ya. Nah, jadi kita udah berhasil nih masuk di menu Windows-nya. Jadi kita sudah berhasil menghidupkan komponen-komponen ini dan merakit komponen-komponen ini jadi hidup tanpa menggunakan casingnya. Oke,
Sekian video tutorial dari saya atau video cara mempraktekkan saya. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Saya ucapkan sampai jumpa. Dadah.